Sepasang bola mata berwarna kecoklatan itu memandang tidak berkedip ke arah Liana. Rio tetap diam, memposisikan tubuh seperti awalnya. Entah apa yang aneh, pria itu menyoroti wajah Liana. "Maaf Nona, kami pamit dahulu. Pekerjaan kami ada yang belum terselesaikan," sahut kedua pelayan yang berdiri di samping Liana. Kedua pelayan tertunduk, menyadari kehadiran tuan besar mereka. Mereka mengerti situasi, hanya mencari alasan untuk bekerja. Sebenarnya tidak ingin mengganggu kedua tuan mereka. Kalian kenapa sih meninggalkan aku? Tidak pengertian, membiarkan aku dalam cengkramannya. Akankah dia menelanku mentah-mentah? Bisik jiwa Liana. Refleks membuang muka, mengalihkan pandangan ke arah kolam renang berisi air bening berwarna kebiruan. Kedua sudut bibir Rio teregang, mencetak senyuman simpul. Melihat reaksi Liana yang salah tingkah. Kamu pikir aku tidak mendengarkan obrolan tadi? Masih saja menutupi perasaan padaku, pikir Rio, melangkah mendekati Liana yang berdiri membelakanginya. Apa yang kau lakukan? Teriak Liana kaget, didapati kedua lengan kekar itu telah melingkar di tubuh Liana, tepatnya di bagian pinggangnya. "Ulangi yang kau ucapkan tadi." Rio memaksa semakin mempererat pelukannya, kemudian mendekatkan wajahnya ke sudut dagu tirus milik Liana. Kamu tidak malu dilihat para pelayan? Rio, lepaskan." Ucapan Liana terputus. Kecupan ringan bersarang tepat di bagian pipi kirinya. "Aku tidak perlu malu dengan siapapun jika sudah berhadapan denganmu. Aku tidak peduli apapun yang dipikirkan orang lain tentangku," jawab Rio jujur, menatap dalam ke sudut mata Liana. Ada apa dengan pria ini? Dia tadi malam bermimpi apa? Sejenak hangat, sejenak dingin, serta sejenak garang seperti bunglon. Apakah kepalanya bermasalah? Rungut batin Liana. "Cepat katakan," paksa Rio lagi. "Apakah kau tidak takut? Aku akan melakukan hal yang lebih intens lagi dari ini. Untuk itu, cepat katakan." Memang pria pintar menggertak. "Orang-orang peliharaanmu itu sangat menjengkelkan." "Tidak, tepatnya para simpananmu itu," ucap Liana singkat, memasang wajah ketat. "Simpanan?" Rio tiba-tiba terbahak, perlahan melepaskan pelukannya, melangkahkan kaki satu langkah ke depan. Posisi berhadapan dengan Liana. "Orang-orang peliharaan?" Rio kembali terkekeh lepas, menampakkan garis-garis gigi yang rapi. "Apanya yang lucu? Aku sangat kesal. Dia malah menertawakanku," umpat Liana. "Kau pikir mereka hewan peliharaan? Ataukah kau cemburu kepada mereka?" terka Rio. Percaya diri pria ini terlalu tinggi. "Aku tidak cemburu. Kau terlalu besar kepala karena mendengarkan ucapanku kepada wanita penyibuk tadi. Aku mengatakan itu karena jengkel. Kenyataannya bukan begitu." Kelah Liana meronta berusaha mendorong Rio yang memepet tubuhnya. "Benarkah kau tidak cemburu?" Baiklah.
Arman, cepat panggilkan wanita tadi. Aku ingin bersenang-senang dengannya. Arman yang sedari tadi memaku, berdiri tidak jauh dari mereka, bergegas membalikkan tubuhnya. Baik, Tuan Muda. Nona, kenapa kau tidak berterus terang saja? Urusan akan semakin rumit kalau sudah begini. Jelas sangat merugikan dirimu sendiri. Bagaimana jika Tuan Muda benar-benar memanggil wanita itu, lalu wanita itu mengusik Tuan? Aku tidak tega melihat kau bersedih lagi, walaupun aku tahu Tuan sebenarnya sangat menyayangimu. Namun, siapa yang akan tahu jalan pikiran Tuan Muda ke depannya? Arman, apakah kau tidak mendengarkan perintahku? Apa telinga budakmu itu ingin pensiun? Maaf. Iya Tuan Muda. Lelaki parubaya itu gugup, tersadar dari lamunannya. Lalu berjalan, tergopoh-gopoh melakukan perintah Rio. Melangkah memasuki pintu gerbang kecil yang menghubungkan villa bagian selatan. Tidak, aku tidak akan memanggil wanita itu. Aku harus mengatur rencana untuk menggagalkan semua ini. Aku membuat alasan saja, pikir Arman, kemudian menghentikan langkahnya. Arman menganggap Liana seperti putrinya sendiri. Dia tidak tega melihat Liana bersedih lagi, hanya karena memendam perasaan. Arman tahu Liana sebenarnya tulus menyayangi Rio, namun karena menemukan benda yang tak diinginkan itu, Liana sangat kecewa. Akhirnya memilih menutup diri menghindari Rio. Liana berdiri mematung, kedua tangan saling meremas jari jemari. Dia mengamati Rio yang berdiri tidak jauh darinya. Pria itu membelakanginya, memandang layar telepon genggam, memainkan layar ponsel dengan jari jemarinya. Kau menginginkan aku cemburu kepadamu? Tidak, aku tidak akan pernah cemburu. Terserah apa yang ingin kau lakukan. Bahkan menjalin hubungan dengan 1000 wanita, aku tidak peduli. Dari awal, aku sudah tahu hal ini akan menimpaku. Orang kaya sepertimu tidak akan mempertimbangkan perasaan orang lain. Lagian, aku bukan siapamu, hanya istri kontrak yang diatur oleh papamu. Pikiran Liana berkecamuk, sebenarnya ingin menangis. Bisikan hati bertentangan dengan ego. Dia berusaha membendung air mata agar tidak terlihat lemah di hadapan pria itu. Sejujurnya hati Liana perih, ditambah lagi Rio yang membelakanginya terkesan tidak mengacuhkannya. Liana bergegas membalikkan tubuh, ingin rasanya berlari menjauhi lelaki yang menyakiti perasaannya itu. Namun Liana masih waras, berusaha tegar menenangkan diri dari kepedihan bercampur kemarahan. Aku lelah, ingin masuk. Tanpa memandang lelaki yang menjengkelkan, Liana melangkah, ingin meninggalkan taman luas di samping villa mewah itu. Siapa yang mengizinkan kau masuk? Tanya Rio, membalikkan tubuh, tatapan membidik ke arah Liana. Memangnya kau itu siapa? Ingin mengatur seluruh hidupku? Haruskah aku menunggu kedatangan simpananmu itu, lalu menyaksikan keromantisan kalian berdua? Jika itu yang kau inginkan, lebih baik kau sudahi saja hidupku sekarang juga, umpat dalam hati Liana. Apalagi yang kau inginkan dariku? Apa kau belum puas membuat hidupku berantakan seperti ini? Tidak cukupkah kau menyiksaku?
bentak Liana. Wajah mungil itu tiba-tiba memerah. Kelopak mata berkaca-kaca. Dia tidak peduli lagi apa yang akan terjadi. Tiang kesabaran Liana tumbang. Inikah tujuan kau menyelamatkanku? Ingin membuatku mati perlahan-lahan? Liana melangkah mendekati Rio. Lakukan, cepat, lakukan. Aku telah bosan hidup. Liana meraih lengan Rio, mengarahkan ke bagian lehernya. Cekik saja aku. Kau tidak perlu susah payah mengatur cara untuk menyudahiku agar kau puas. Dia menatap sayu ke arah Rio. Rio kelimpungan sendiri menyaksikan sikap impulsif Liana. Rio menepis tangan Liana yang memegang tangannya yang bertengger di dekat leher, kemudian mundur beberapa langkah. Jika kau tidak ingin menyudahiku, ceraikan saja aku segera, bentak Liana, kembali mendekati tubuhnya ke Rio. Ceraikan aku, Liana berucap pelan dari yang pertama, sambil menarik-narik baju kaos oblong berwarna hitam yang dikenakan Rio dengan kedua tangannya. Tidak, tidak, jangan harap. Aku tidak akan pernah menceraikanmu, pungkas Rio lebih kuat dari ucapan pertama Liana. Jangan pernah kau ulangi ucapan itu lagi. Cukuplah, ini yang terakhir kalinya. Apa kau tidak sadar? Ucapan itu sudah kesekian kalinya kau ucapkan. Pandang aku, tatap aku. Rio berang, refleks menyambar bibir berwarna merah jambu itu melumat dengan ambisius. Aku tidak mau menjadi boneka mainan. Pekikan Liana terputus. Ucapan Liana semakin memancing emosional Rio. Pria itu kembali menyumbat mulut Liana dengan mulutnya. Diam, bentak Rio. Rio memboyong. Tubuh mungil itu memasuki villa, mengabaikan rontaan Liana yang berusaha menyelamatkan diri dengan memukul-mukul dada bidangnya. Apakah yang akan dilakukan Rio kepada Liana? Akankah Rio menemui wanita itu untuk membuat Liana cemburu?